Halo, saya Mulya Budi Santoso, mahasiswa dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini ingin mengajak kalian semua untuk membahas tentang materi biaya peluang. Perlu kalian ketahui, biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa dilakukan. Biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, namun lebih kepada keuntungan jangka panjang, kebahagiaan, waktu luang, dan sebagainya. Biaya peluang berbeda dengan biaya sehari-hari. Terkadang banyak orang yang menganggap biaya peluang itu sama dengan biaya sehari-hari. Padahal tidak. Biaya peluang adalah biaya yang dilakukan oleh seseorang karena mengambil sebuah pilihan. Sedangkan biaya sehari-hari berhubungan dengan biaya langsung karena biaya sehari-hari adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang vital. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa biaya peluang merupakan biaya yang muncul ketika ada kehilangan peluang karena memenuhi kebutuhan lainnya. Adapun jenis-jenis biaya peluang. Jenis-jenis biaya peluang ada dua. Yang pertama, biaya peluang dari konsumen, yaitu biaya yang muncul pada saat seorang konsumen menentukan berapa alternatif terhadap barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada biaya peluang bagi produsen, yaitu manfaat atau kesempatan lain yang dikorbankan karena memproduksi suatu jenis barang atau jasa. Kemudian faktor penyebab munculnya biaya peluang. Apa sih yang menyebabkan faktor penyebab munculnya biaya peluang? Yang pertama yaitu adanya kelangkaan. Yang kedua, tidak ada pilihan lain. Dan yang ketiga, yaitu memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kebutuhan. Lantas, bagaimana sih cara menghitung biaya peluang? Hal yang harus diperhatikan pada saat kita menghitung biaya peluang, yang pertama, yaitu jika ada dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Yang kedua, jika ada lebih dari dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Misal, setelah kalian tamat sekolah, kalian dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama yaitu melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan biaya 2.500.000 per bulan atau memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan upah 3 juta per bulan. Dan kalian memilih untuk melanjutkan studi dengan biaya 2.500.000 per bulan. Maka besar biaya peluang yang kalian korbankan berapa? Nah, untuk mengetahui biaya peluang tersebut, maka kita harus mengetahui pilihan apa saja yang diberikan kepada kita dan apa yang kita pilih serta apa yang kita korbankan. Pada contoh di atas diketahui jika kalian memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, biaya yang dikeluarkan yaitu 2.500.000. Sedangkan jika kalian bekerja di perkebunan kelapa sawit, kalian akan mendapat upah 3 juta. Dan kalian memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Biaya peluangnya adalah 3 juta. Mengapa 3 juta? Karena kalian lebih memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan mengorbankan untuk tidak bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian contoh yang kedua yaitu misal Putri adalah lulusan SMA yang sedang mencari pekerjaan di beberapa tempat. Pertama, di perusahaan rental mobil sebagai kasir dengan penghasilan 2 juta sebulan. Kedua, di perusahaan sabun kecantikan sebagai karyawan tetap dengan penghasilan 2.500.000 sebulan. Dan ketiga, perusahaan garment sebagai sales dengan penghasilan 2.200.000 sebulan. Akhirnya, Putri memutuskan untuk bekerja di perusahaan sabun kecantikan sebagai karyawan tetap. Maka, besar biaya peluang yang dikorbankan Putri adalah untuk mengetahui biaya peluang ini hampir sama dengan contoh sebelumnya. Kita harus mengetahui pilihan apa saja yang diberikan kepada kita, kemudian apa yang kita pilih, dan apa yang kita korbankan. Dari contoh barusan, Putri lebih memilih untuk bekerja di sabun kecantikan dengan upah 2.500.000 daripada bekerja di kasir di rental mobil dengan upah 2 juta ataupun sebagai sales di perusahaan garment dengan upah 2.200.000. Jadi, biaya peluang yang dikorbankan Putri yaitu sebesar 2.200.000. Mengapa 2.200.000? Karena pada saat terdapat 3 pilihan. Jika ada lebih dari 2 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Dan peluang terbaik yang dikorbankan yaitu
bekerja sebagai sales di perusahaan garment dengan upah 2.200.000. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang biaya peluang. Semoga pembahasan ini dapat membantu pemahaman kalian tentang biaya peluang. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.